Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihi wa qur rabbi zidni ilma. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu belajar atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini sampai dengan selesai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, apakah kalian menyangka, apakah manusia itu mengira, annama khalaqnakum abasa, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sia-sia. Apakah manusia mengira bahwa dalam penciptaannya itu sia-sia, tidak ada tujuan tertentu, tidak ada maksud dari penciptaan manusia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya nanti manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir, orang-orang yang ahli di bidang Al-Qur'an menjelaskan, menafsirkan tentang ayat ini, sesungguhnya penciptaan manusia itu tidak sia-sia. Dan nanti pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang disebut dengan kematian. Artinya apa nan semuanya? Hidup ini tidak bisa maunya kita. Tidak bisa semaunya kita. Artinya Allah sudah menegaskan bahwa dalam penciptaan manusia itu tidak sia-sia. Ada tujuan. Makanya dibuatkan aturan. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang ini baik, yang itu tidak baik. Ini perintah, ini larangan, dan lain sebagainya. Nah, inilah tujuan atau wujud daripada penciptaan manusia. Makanya dikuatkan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi, semua tempat ada aturannya. Apalagi dalam penciptaan manusia. Ada hukum yang berlaku, maka disebut dengan takdir atau disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Ada ketentuan yang Allah sudah tentukan untuk manusia, dan masing-masing dari kita itu berbeda dalam ketentuannya. Jadi jangan kita mengira bahwa hidup ini berlalu begitu saja, ya, semaunya kita, tidak mau mengikuti aturan dan lain sebagainya. Allah sudah menegaskan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira kami ini menciptakan manusia itu main-main? Tidak ada tujuan. Bukankah kita manusia anak semuanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan bentuk yang terbaik. Makanya kalau manusia tidak mengikuti aturan-aturan, garis-garis
yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala diteruskan oleh dalam ayat tadi, summa radadnahu asfala safilin. Maka nanti yang tempat mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asfala safilin, tempat yang paling rendah. Manusia lebih mulia ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada malaikat dan sejenisnya untuk menghormati atau tunduk kepada Adam alaihissalam. Ini menandakan bahwasanya manusia itu mulia. Kenapa? Karena di dalam dirinya bergelar khalifah. Dan inilah yang membuat cemburu daripada iblis. Maka dari golongan malaikat itu ada yang membangkang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika membangkang, maka disebutkan golongan tersebut dengan kalimat iblis. Orang yang keluar dari kemuliaan kemudian menampakkan hal yang buruk, maka itu disebut dengan iblis. Jadi anak-anak semuanya, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Karena memang tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya dalam penciptaannya nggak ada pertanggungjawaban, tidak ada perintah, tidak ada larangan dan lain sebagainya. Ini sindiran Al-Quran kepada manusia. Artinya dalam kita bertindak, berbuat dan segala hal yang akan kita laksanakan semuanya memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pelajar tanggung jawabnya adalah belajar dengan benar, belajar dengan baik, patuh kepada guru, ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jangan sampai keluar dari rumah dari pagi sampai sore, pulang ke rumah tidak mendapatkan apa-apa. Sering Bapak sampaikan bahwasanya manusia yang tidak bisa memaksimalkan waktu, khususnya kalian para pelajar, maka tergolong orang-orang yang rugi. Keluar rumah, dikasih uang sama orang tua, datang ke sekolah, tujuannya bukan untuk belajar, ngobrol, ya, main ke sini ke sana, teriak-teriak dan lain sebagainya, rugi. Karena lantar ji'a ayyamal lati madad, dalam sebuah pepatah Arab, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Hari kita hari ini nih, hari Selasa tanggal 29 itu tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun kita nangis darah untuk mengembalikan hari ini agar ketemu besok, tidak mungkin bisa. Kalaupun ketemu dengan Selasa besok, maka waktu harinya pun sudah berbeda. Lantar ji'a ayyaman lati madad, tidak akan kembali, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Maka kesimpulannya adalah mari kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sehat digunakan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda manfaatkan untuk kita mencari ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Waktu kita punya, jangan sampai kita terlena sehingga saat kita kesulitan akan menjadi susah untuk kita semuanya. Makanya sering beberapa waktu yang lalu Bapak sampaikan kita harus menjaga 5 sebelum datang 5 perkara. Masa muda kita manfaatkan, waktu belajar kita maksimalkan, ya, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ada guru jangan disia-siakan, tanya
sampai guru tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, terakhir mari kita koreksi diri kita, apakah hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, koreksilah diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dihitung oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Sebelum kita dihitung oleh masa. Makanya kita persiapkan dari sekarang, kita cari hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mala yuribuka ila. Tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dan kerjakan apa-apa yang mengandung manfaat dari semua kebaikan. Anak semuanya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan sedikit, tapi pada intinya bagaimana kita memaksimalkan waktu, memaksimalkan kegiatan kita agar tidak tergolong orang-orang yang sia-sia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita atau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita ini sia-sia atau begitu-begitu saja, melainkan ada tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.